Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mencatat ada lebih dari 1.700 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2023. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu paling besar. Mengantisipasi hal ini, pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan sosialisasi dan koordinasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Medan belum lama ini. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan edukasi serta pemahaman terhadap penanganan kasus ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah yang pelik dan kerap terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Sejak pandemi COVID-19, kerentanan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sudah menjadi perhatian sejumlah pihak tak terkecuali Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan, sepanjang tahun 2023 di Indonesia, tercatat sebanyak 400.000 lebih kekerasan pada perempuan dan hampir 25.000 kasus terhadap anak. Angka inilah yang terus menjadi perhatian pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara. Bersinergi dengan sejumlah instansi, pemerintah terus berupaya menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk pelecehan dan eksploitasi terhadap anak di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara, lewat sejumlah kebijakan seperti menghadirkan desa ramah anak di beberapa kabupaten dan kota di provinsi ini. Selain itu, belum lama ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara juga melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan terhadap perempuan kewenangan provinsi. Kegiatan ini mengundang sejumlah instansi agama, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan dan anak di Sumatera Utara. Sri Suryani Purnamawati, Kepala Dinas P3A Sumut menyebut, pemerintah juga memerlukan bantuan dari sejumlah instansi untuk berkolaborasi dalam meminimalisir kejahatan terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau kita melihat data ya di tahun 2023 ya, itu dari Simponi, jadi ada satu aplikasi sistem informasi untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu sepanjang tahun 2023 itu ada 1.728 kasus di Sumatera Utara. Di mana korbannya itu dari kasus tersebut korbannya 1.518 itu adalah perempuan. Secara faktanya tentu yang bisa terukur itu adalah kasus ekonomi, karena kadang-kadang kan kasus ekonomi ini kita bisa melihat dari pendapatan keluarga yang kurang. Di samping itu tentu pengeluarannya banyak ya, artinya pengeluaran antara pengeluaran pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang, sehingga ini menimbulkan satu kegalauan ya dari keluarga-keluarga. Semua tetap ya. Kegiatan ini pun disambut antusias oleh puluhan peserta yang hadir dalam kegiatan ini. Tidak sedikit dari peserta yang hadir dalam kegiatan ini merupakan pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pasca COVID-19, faktor ekonomi menjadi salah satu akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini pun menjadi wujud perhatian Elisa Fitri Tanjung. Sebagai salah seorang dosen di Universitas Swasta di Kota Medan, ia menyebut edukasi dan sosialisasi untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga perlu dilakukan di tingkat pendidikan, salah satunya tingkat universitas. Seperti data yang dihimpun dari Komnas Perempuan, sepanjang 2015 hingga 2021, kekerasan seksual terhadap perempuan banyak dihadapkan di bangku universitas. Untuk itu, kampus berperan dalam memberikan perhatian dan pendampingan, sehingga tercipta rasa aman bagi perempuan. Sangat urgent sekali, sangat penting sekali, terutama bagi kami di lingkungan akademik yang memang seperti di UMSU itu ribuan mahasiswa, diantaranya perempuan dan anak ini level range usianya itu bukan hanya anak-anak di bawah umur saja, tetapi juga berlaku juga untuk anak-anak kami, mahasiswa kami di perguruan tinggi yang memang sangat perlu sekali memberitahukan, mensosialisasikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, bukan hanya kepada orang yang berkeluarga, tidak juga, tetapi juga usia sekolah dan usia kuliah, supaya tidak melakukan kekerasan terhadap sesama teman,
melakukan kekerasan seksual terhadap sesama teman juga dan tidak melakukan pembulian. Dengan kerjasama pemerintah, pendidikan yang inklusif, serta kolaborasi lintas instansi, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dapat diminimalisir, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman di masyarakat.